Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai pemerataan layanan kesehatan lewat digitalisasi klinik sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Harya Bimo, beliau adalah CEO dari Klinik Pintar. Selamat pagi Pak Harya. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Baik, Ya, Alhamdulillah. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up di Power Breakfast. Saya langsung saja ingin lebih mengenal Klinik Pintar begitu. Bagaimana sebetulnya cara dari Klinik Pintar ini bekerja dan seperti apa konsep klinik digital yang diusung oleh Klinik Pintar, Pak Arya? Ya, jadi Klinik Pintar itu adalah jaringan klinik digital yang pertama di Indonesia ya. Kami bekerja sama dengan owner-owner klinik di jaringan kami, jadi kami digitalisasi mereka menggunakan sistem yang kami sebut dengan Klinik OS atau Klinik Operating System. Jadi dengan menggunakan klinik operating system kita itu udah lengkap. Dari mulai penjadwalan dokter, dari mulai pendaftaran pasien, mau pasien BPJS, mau pasien pribadi, mau pasien asuransi swasta, itu semua bisa menggunakan sistem kami. Dia bisa booking melalui digital maupun langsung datang ke klinik kita juga bisa gitu ya. Kita ada kios tuh, bisa dilihat di gambarnya di situ untuk bisa melakukan pendaftaran. Oke. Dan selain itu juga ada rekam medis digital ya. Jadi dokter-dokter kami, semua perawatnya itu menggunakan sistem kami untuk masukkan rekam medis digital sehingga semua histori dari kesehatan pasien itu tercatat di sistem kami. Berarti alasan pendirian dari Klinik Pintar ini adalah agar lebih memudahkan gitu ya? Betul, lebih memudahkan baik dari pemilik klinik, manajemen klinik maupun juga dengan pasien dan juga dokter-dokter yang ada di klinik. Oke, artinya Sudah. klinik-klinik kesehatan yang ada di Indonesia tidak perlu untuk melakukan digitalisasi secara parsial. Ini sudah ada platformnya untuk mendigitalisasi seluruh klinik yang ada di Indonesia dan naik kelasnya bareng-bareng gitu ya. Iya. Dan Ya, betul. sudah berdiri berapa lama Klinik Pintar ini, Pak Harya? Kami itu launching sebelum pandemi COVID tuh di bulan Maret 2020. Pas Oke. banget ya. Jadi pas banget sebelum COVID, jadi sudah 2 tahun lebih lah ya kami beroperasional. Oke, Oke. ya sejauh ini sudah berapa mitra klinik yang sudah bergabung bersama Klinik Pintar? Ya, jadi di bulan Maret kemarin di kuartal 1 kami melaporkan bahwa kami sudah mencapai 152 klinik di seluruh Indonesia, itu dari Aceh sampai Papua. Mitra-mitra kami ada di sekitar 60 kota dan 20 provinsi. Oke, jadi sudah cukup banyak ya dari mitra klinik yang sudah bergabung dan dari upaya digitalisasi yang sudah dilakukan oleh klinik kesehatan yang ada di Indonesia melalui Klinik Pintar. Value apa yang mereka dapatkan sejauh ini, Pak Arya? Ya, jadi value-nya itu kita ada 3 value sebenarnya. Yang pertama kami yang mendigitalisasi. Ketika mereka sudah terdigitalisasi, operasional itu jauh lebih efisien. Dan juga pasien juga lebih mudah untuk bisa mengakses layanan mereka. Karena kami juga selain punya clinic management system tadi, kita juga memberikan, kita sebut telekonsultasi secara video. Jadi ketika pasien nggak lagi pingin ke klinik, nah dia bisa mengakses layanan dokter itu dari rumah atau dari kantor atau dari manapun. Oke, berarti Klinik Pintar Ya. ini tidak hanya melayani bekerja sama dengan klinik-klinik offline gitu ya, tetapi langsung ke pasien juga. Bukan, jadi kami justru menghubungkan dokter-dokter di klinik kami dengan pasiennya. Jadi Oh, kami oke. memberikan sarana platform digital sehingga dokternya bisa berkonsultasi video dengan pasien-pasiennya. Oh, baik. Oke. Layanannya apa saja? Tadi mungkin Anda sempat menyampaikan pada saat awal begitu ya, apa saja yang kira-kira bisa didapatkan oleh pasien. Ini dari point of view pasien lah ya. Apa saja yang bisa didapatkan? Kemudian dari sudut pandang kliniknya sendiri, mungkin Anda bisa lebih elaborasi lagi, apa lagi yang bisa didapatkan? Ya, tepat. Jadi sebenarnya digitalisasi hanya value kita yang pertama. Value kita yang kedua itu kami membangun layanan klinik. Jadi banyak klinik-klinik Pratama di seluruh Indonesia itu tidak tahu cara mengembangkan layanannya. Mereka bingung setelah layanan BPJS, apalagi yang perlu saya kembangkan supaya klinik saya menjadi lebih berkembang. Nah, kami bersama-sama dengan owner klinik, kami membangun layanan bareng sama mereka. Jadi ada layanan-layanan baru yang kami kerjasamakan dengan klinik mereka yang bisa dilayani oleh klinik tersebut. Dan juga kami memberikan layanan supply chain. Jadi selama ini banyak klinik-klinik yang masih membeli farmasi, masih membeli obat-obatan, vaksin itu secara konvensional banget gitu ya. Mereka tiap bulan datang ke toko obat untuk beli obat-obatannya. Nah, dengan Klinik Pintar sekarang mereka bisa beli
dengan klinik pintar dengan harga yang jauh lebih affordable, dan kami memberikan term of payment juga yang jauh lebih nyaman buat klinik, sehingga klinik bisa mengelola supply chain-nya dengan jauh lebih efisien. Ya, berarti kan bekerja sama dengan sejumlah klinik ya kan? Betul. Baik, berapa klinik yang sudah join bersama dengan klinik pintar? Tadi ya, saya sudah sampaikan ada 152, dan kami sekarang sudah mendekati 200 klinik di seluruh Indonesia. Dan kami targetkan dalam waktu kurang dari 2 tahun kami insya Allah mencapai 1000 klinik di seluruh Indonesia. Oke, amin. Tadi kan sempat dibilang bahwa mulai dari Aceh gitu ya, yang terjauh mungkin Indonesia Timur gitu ya, udah bisa sampai kemana klinik pintar ini? Di Papua ada 3 klinik. Oh, oke. Ya, luar biasa ya. Jangkauannya sudah sangat luas begitu ya. Oke, kalau bicara mengenai perbedaannya dengan layanan-layanan lain, saya ini juga mungkin harus cari tahu lebih lanjut begitu. Apakah ada platform lain yang secara service ini sama seperti klinik pintar? Tapi apa yang membedakan lah ya? klinik pintar sendiri dengan platform yang lain? Ya, jadi platform lain itu kebanyakan fokus kita sebutnya di hilir ya. Jadi mereka langsung bersentuhan dengan pasien dan mengakuisisi banyak customer langsung. Kalau kami enggak, kami fokusnya lebih ke hulu. Kami percaya dengan kami memberdayakan klinik, mendigitalisasi klinik, justru kami bisa reach kepada banyak pasien-pasien klinik tersebut. Jadi itu yang jelas fokusnya sudah berbeda. Yang kedua juga kami sebenarnya kami itu lebih B2B2C ya secara model gitu. Jadi business to business baru to customer, bukan business to customer. Gitu. Jadi saya rasa dengan fokus itu, walaupun secara dari luar mungkin layanannya agak mirip-mirip ya. Kami ada layanan telekonsultasi, kami juga ada layanan vaksinasi, ada juga layanan yang lain yang mungkin sama dengan yang kompetitor kami, tapi cara kami mendeliver layanan tersebut adalah melalui mitra-mitra klinik kami. Berarti kalau misalnya saya ataupun Wiki ingin konsultasi, saya bisa masuk saja langsung ke aplikasi Klinik Pintar, tetapi memilih salah satu klinik gitu ya? Betul sekali. Yang ada di dada yang lebih dari 100-an tadi ya? Ya, bisa dari rumah, bisa langsung ke kliniknya di setiap kota, atau bisa menggunakan aplikasi kami, dan di situ ada telekonsultasi untuk dokter-dokter. Oke, jadi menjembatani antara klinik-klinik di Indonesia dengan pasien, lebih tepatnya seperti itu untuk Klinik Pintar ya? Iya. Oke. Betul. Oke, kita masih ada satu segmen. Kita lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Arya dan pemirsa. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen Create Up, dan kita masih berbincang bersama dengan CEO dari Klinik Pintar, Bapak Harya Bimo, dan Klinik Pintar ini merupakan jaringan klinik digital hasil kerjasama Klinik Pintar dan juga pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi, Pak Harya, ini bagaimana sebetulnya kurasi yang dilakukan oleh Klinik Pintar sebelum akhirnya menjadikan mitra klinik ataupun sebuah klinik kesehatan menjadi mitra klinik dan juga bergabung gitu agar secara pelayanan itu standarnya sama, baik semua. Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi kami memang punya tim khusus untuk bisa melakukan, kita sebutnya credentialing ya. Klinik-klinik kan punya standar khusus yang bisa memberi informasi kepada kami sehingga apakah klinik ini cocok menjadi mitra apa enggak. Tapi pada intinya semua klinik itu bisa bergabung dengan menggunakan sistem kami dulu. Jadi sistem kami itu adalah sebenarnya tools yang sangat baik untuk klinik melakukan digitalisasi dan juga untuk kami mendapatkan informasi mengenai seberapa baik performa kliniknya. Dengan menggunakan sistem kami selama 2 atau 3 bulan, sebenarnya telah tergambar performa klinik tersebut, layanannya apa aja, lalu berapa total pasiennya dan seterusnya. Dan dari situ kami bisa memulai kerjasama lanjutan dengan klinik itu. Seperti kerjasama supply chain, kerjasama layanan, bahkan kami juga memberikan investasi kepada klinik gitu. Jadi ada beberapa klinik tuh seperti yang digambar, kami lakukan renovasi. Jadi kami perbaiki standarisasinya itu semua tentunya investasinya dari Klinik Pintar, sehingga pelayanannya ke pasien menjadi jauh lebih nyaman. Oke, ngomongin soal investasi Wiki ya dan juga pemirsa, ternyata investor Singapura sempat suntik startup Klinik Pintar ini 58 miliar rupiah, apakah benar? Betul, jadi kami di akhir tahun lalu alhamdulillah telah dipercaya oleh beberapa investor, jadi ini adalah gabungan dari beberapa investor
mereka percaya dengan model klinik pintar, mereka percaya dengan track record kami selama ini, dan mereka menginvestasikan sebesar sekitar 4, sekian juta dolar untuk bisa mempercepat ekspansi klinik pintar ke seluruh Indonesia. Ya, implikasinya dari pendanaan tersebut yang dirasakan oleh klinik pintar apa saja, Pak Harya? Jelas dari sisi manpower ya, kami sekarang sudah punya cukup manpower untuk bisa mempercepat kami melayani klinik, kami juga bisa mempercepat kerjasama dengan klinik, kami juga bisa membangun kerjasama dengan banyak sekali kita sebut ekosistem pendukung klinik, seperti supplier, laboratorium, dan juga rumah sakit. Jadi kami juga nggak cuma kerjasama sama klinik, tapi kami membangun ekosistem yang bisa mendukung klinik tersebut. Salah satu contohnya adalah salah satu investor kami juga merupakan jaringan rumah sakit yang pertama di Indonesia, sehingga kami bisa melakukan rujukan digital kepada mitra kami tersebut. Oke, dengan terbangunnya ekosistem ini ya pada ujungnya masyarakat yang kemudian diuntungkan lah ya, ini menjadi semacam satu platform yang dapat memberikan banyak layanan kepada masyarakat. Oke, tadi sempat disampaikan ada semacam kurasi lah terhadap mitra klinik yang bergabung di Klinik Pintar. Nah, kualifikasi kliniknya itu yang seperti apa, Pak Arya? Jadi yang jelas kami lebih prefer kliniknya sudah bekerja sama dengan BPJS, karena dengan dia bekerja sama dengan BPJS, dia sudah melalui credentialing dari BPJS, akan semakin mudah buat kami untuk bekerjasama dengan klinik, karena semua izin-izinnya, surat izin praktek dokter dan seterusnya itu pasti sudah dilakukan dengan baik, dikelola dengan baik. Yang kedua pasti secara strategis ya, jadi lokasi buat kami juga masih sangat penting untuk bisa menjadi mitra kami. Sejauh ini untuk segala macam biaya operasional masih menggunakan pendanaan ya dari investor? Kami sebenarnya sebelum diinvest sudah mencapai profitability bulanan. Betul, jadi dari sebelum kami diinvest, bisnis kami itu bukan bisnis yang bakar-bakar uang, karena kami tadi ya, kami tidak melakukan akuisisi pasien secara langsung, jadi cost of acquisition kami itu sangat kecil ya. Tapi dana yang dari investor itu justru kami gunakan untuk meningkatkan capital efisiensi kita. Jadi gimana caranya supaya sustainability-nya Klinik Pintar ini menjadi lebih panjang gitu kan, dan bukan hanya semata-mata mengenai growth gitu. Tapi juga di sini kami, karena tugas kami adalah membuat klinik untung gitu. Jadi mitra-mitra kami kalau untung ya Klinik Pintar juga. Dan tentunya sudah untung ya? Sebelum diinvestasikan dengan dana investasi tentunya kami gunakan lagi investasinya untuk bisa memperbesar jaringan dan juga perbesar. Ini sangat menarik ya, tapi waktu kita sangat terbatas, Pak Harya. Mungkin next bisa kita berbincang lebih detail lagi, Wiki ya. Betul sekali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Harya. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Sukses untuk Klinik Pintar. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.